Hai, balik lagi di Dari Talk. Oke guys, mungkin ini video pertama aku di tahun baru ini, di 2021 cuy. Akhirnya 2020 pun sudah terlewati gitu kan. Dimana ya kita tahu semua bahwa 2020 kemarin tuh adalah tahun kesuraman. Ya cuy, hampir setahun kayaknya kita tinggal di rumah, gak ngapa-ngapain gitu gara-gara covid ini. Ya aku harap sih di tahun ini 2021 nih, masa-masa itu udah ya cepat berlalu lah. Dan kita harap sih di 2021 nih, apa yang kita impikan di tahun-tahun kemarin itu bakal terrealisasikan. Dan untuk buat teman-teman yang pekerja di kapal pesiar, aku harap dan kita harap semua di tahun ini kapal pesiar udah ya mungkin beroperasi kembali gitu kan. Well, ngomong-ngomong ini udah jam 1 pagi cuy, dan aku belum bisa tidur. Daripada aku gabut gitu, akhirnya aku buat video gini. Dan mungkin di video kali ini agak sedikit gabut. Aku cuma ingin sharing-sharing aja gitu kan ke teman-teman semua. Pengalaman apa sih yang pernah aku dapetin gitu, pengalaman buruk yang pernah aku dapetin selama aku kerja di kapal tuh apa aja. Mungkin teman-teman taunya yang enak aja kerja di kapal tuh kayak gimana, kayak keliling dunia dan segala macam ya. Tapi kalian nggak tahu kan di balik layarnya itu gimana susahnya kerja di kapal, ataupun hal-hal negatif apa yang kita terima sebagai pekerja di kapal itu kayak gimana gitu. Jadi makanya aku buat video kayak gini agar teman-teman semua tahu gitu. Apa sih hal yang mungkin bisa dibilang hal terburuk lah yang bakal kalian alamin, atau mungkin kalian bisa ambil contoh di pengalamanku nanti yang aku bakal ceritain nanti gitu. Well, pengalaman yang paling berkesan atau terburuk yang pernah aku alamin dulu tuh sewaktu aku first kontrak. Ya dimana waktu aku first kontrak itu kan belum tahu apa gitu cuy. Ibaratkan seperti bayi atau anak TK yang ya kita nggak tahu apa gitu. Bisa-bisanya dibodoh-bodohi oleh um, atasan kita lah dibilang. Jadi pas aku first kontrak itu, ketika aku apa namanya kerja di bagian open deck, ruangan terbuka gitu kan, itu posisiku kan sebagai orang warga Indonesia gitu kan, dan supervisorku di sana tuh waktu ini orang Geleng. Kalian tahu Geleng kan, orang India ya, dimana waktu itu posisi anak-anak di open deck itu posisinya itu kalau nggak salah orang Indonesia dan orang Filipin ya cuy. Yang aku maksud di sini tuh adalah paisano bisnis. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu paisano bisnis tuh kayak gimana ya aku bilang ya. Ambil contoh aku sebagai supervisor di sana. Jadi orang Indonesia itu aku kasih tempat yang bagus-bagus gitulah. Jadi aku sebagai supervisor bakal pilih kasih gitu. Ya waktu itu aku first kontrak, nggak tahu apa, kerja di open deck panas-panasan gitu. Sedangkan orang-orang India aku bisa bilang itu anjir bener cuy. Paisano bisnisnya tuh keras banget cuy. Kalau kalian kalau kalian pikir, coba kalian bayangin, kalian di sana tuh ya emang sih warga negaraan, semua warga negara ada di sana. Kalian tuh kerja jadi satu gitu. Ya bisa dibilang kan keluarga gitu lah, selagi kalian ada di kapal gitu kan. 8 bulan di lautan, kalian tuh bersaudara gitu. Jadi kalian harus saling take care gitu. Masa iya orang India doang nggak kerja di open deck cuy, sedangkan orang kita, orang Indonesia, orang Filipin itu panas-panasan kerja gitu loh. Sedangkan orang mereka tuh ditaruh di tempat yang dingin-dingin gitu kan. Terus hal yang terburuk pernah aku alamin lagi ketika aku lagi di second contract. Ya, kalau kalian nonton vlog-vlogku yang di Princess Case, ada Gustinya tuh, itu second kontrakku. Ya, ketika aku second kontrak itu aku posisi baru nyampe di kapal juga kan. Dan aku nggak tahu bahwa orang ini, aku bisa bilang sih si A ini itu kan warga kita juga, warga Indonesia. Ya udah cukup berumur lah gitu cuy. Dan ternyata orang ini gay gitu. Dan aku posisinya baru nyampe di kapal, nggak tahu apa gitu kan. Dan ketemu sama orang ini. Dan orang ini juga selalu ngajak ngomong aku gitu. Ya kita sebagai warga orang Indonesia gitu kan, kita anggap
udah saudara gitu, apalagi udah keluar dari Indonesia ketemu di suatu negara gitu kan. Ya awalnya sih aku nggak ada apa ya, awalnya sih aku nggak ada berpikiran macam-macam gitu. Sampai akhirnya udah 2 minggu kita ngobrol-ngobrol gitu kan, karena waktu ini aku kerja di restoran juga, di dalam restoran gitu. Dia berhubung dia kerja sebagai waiter, jadi kan kita selalu ketemu gitu. Nah sampai suatu hari dia tuh nyamperin aku nih, nyamperin aku, dan ya dia langsung to the point gitu kan. Bukan, awalnya dia gini cuy, awalnya dia nyuruh aku untuk nyari pasangan di kapal, sedangkan posisiku tuh udah pacaran sama Purnama gitu kan. Awalnya dia bilang, Heru, kamu nggak nyari pasangan gitu di kapal? Dan aku juga jawab, "Eh, nggak deh bang, kayaknya bang, karena aku udah punya cewek di rumah juga, kasihan gitu kan. Cari pasangan ya yang bisa neker gitu, yang bisa ngasih sesuatu gitu." What? Di situ aku udah agak-agak mikir gitu kan. Maksudnya bang gimana tuh bang? Habis itu dia bilang, ya cari pasangan yang di atas kamu lah, gajinya lebih besar gitu. Ya aku tahu sih gajinya tuh gede cuy. Asisten waiter gitu gajinya mungkin kisaran 1.008 lebih gitu kan. Habis itu dia bilang, dan faktanya lagi cuy. Dia bilang, mungkin ini keceplosan gitu kan. Habis itu dia bilang, ya mungkin cari pasangan yang sama jenis gitu. Dan di sana aku langsung, what the hell man, sama jenis gitu kan. Dalam hati aku bilang, anjir aku masih waras cuk, ngapain kamu ngusik-ngusik aku cuk, aku nggak ngusik-ngusik kamu cuk. Wah parah cuy, itu di sana tuh aku udah speechless gitu. Tapi untungnya pas dia ngomong kayak gitu kan, apa namanya, partnerku dateng gitu. Partnerku nih cewek, orang Filipin. Itu dia kan nggak tahu apa tuh, tiba-tiba dia datang, dia ngampirin si A ini. Dia bilang ada tamu yang butuh wheelchair gitu, butuh apa gitu lagi. Akhirnya si A ini agak-agak kesel gitu sama partnerku ini. Akhirnya dia pergi dan aku bilang ke partnerku ini, aku cerita dari A sampai Z. Dan partnerku ini bilang, anjir seriusan itu kan Paisanomu, kok dia kayak gitu gitu. Aku bilang aku nggak tahu apa cuk, aku baru nyampe di kapal nih nggak tahu apa. Itu pengalaman paling awkward yang pernah aku alamin men. Sukain sama jenis, anjir semoga amit cu, amit. Semoga gak kejadian gitu kan. Well, masuk yang terakhir, pengalaman yang nggak bisa aku lupain sama sekali. Itu flashback lagi ke first kontrakku. Itu di kapal kecil cuy, Paradise namanya. Nah di first kontrak ini, itu kan aku posisi sebagai runner di crew area. Nah tugas runner ini kan misalkan ada request apa gitu, misalkan dari departemen lain tuh mau minjem vacuum cleaner. Nah, jadi aku yang lari, aku bawain kayak gitu kan. Nah waktu ini di bulan Desember kalau nggak salah, itu iya benar-benar itu di bulan Desember sebelum aku pulang dari US mau ke Indonesia. Itu di bulan Desember ada badai apa gitu namanya. Nah ketika aku dapat badai nih cuy, 2 hari 2 malam ada badai cowok. Itu hari pertama itu ya masih bisa kontrol lah kan badanku, nggak sisik gitu, nggak mabuk laut tuh. Nah masuk di hari kedua nih, di hari kedua tuh waduh parahnya minta ampun cuy. Itu ombak mungkin di depan bagian kapal tuh kan, ini ombak misalkan ngantem gitu cuy, cedar. Wah itu piring di keluar ya hancur gitu, di bagian apa namanya kantinnya tuh pada jatuh. Habis itu koper-koper tamu itu kan posisinya last day tuh, lagi apa namanya, lagi ngelegits gitu. Itu koper-koper pada wah sudah saling adu tuh, karena pakai troli kan, kalau ada ombak kan mantul-mantul gitu cuy. Itu sudah saling adu dan segala macam. Wah intinya kalau kalian di kapal tuh kerja, resiko yang kalian hadapi pertama itu adalah ya ombak gede cuy. Kalau nggak ombak ya kalian kena badai. Jadi banyak juga teman-teman yang nanya di kolom komentar atau di DM juga ada yang nanya, bang pernah nggak ketemu badai yang besar gitu atau ombak yang besar?
Nah, jadi aku udah jawab kan tadi. Pernah cuy, pernah. Bahkan aku sampai nggak kerja waktu itu. Aku minta izin, bener-bener minta izin sama housekeeping manager langsung. Aku telepon dia, aku bilang, bos, aku nggak bisa kerja bos karena bener-bener mabuk laut. Kalau kamu mau ganti aku sekarang. Aku bener-bener gitu ngomong cuy. Nggak basa-basi pelantah pelintir. Aku ngomong langsung straight ngomong ke housekeeping manajernya. Dan akhirnya housekeeping manajernya tuh bilang, ya udah kamu istirahat sana. Akhirnya aku tidur 24 jam di atas ombak yang gede. Ya. Oke guys, mungkin itu 3 hal yang benar-benar nggak bisa aku lupain sampai sekarang. Mungkin hampir 3 tahunku di kapal, aku nggak bisa lupain sama sekali. Mulai dari pengalaman awkward yang aku ceritain tadi, sampai pengalaman, ya, ngalamin yang namanya ombak gede cuy. Kapalnya tuh sampai oleng kanan, oleng kiri. Wah itu kalau bisa dibilang badai apa lah gitu namanya. Itu benar-benar, wah nggak bisa aku lupain men. So guys, mungkin itu aja pengalaman awkward yang pernah aku alami. Dan kegabutan ini, udah jam berapa ini? Udah jam 1:30 pagi. Ya mungkin waktunya aku tidur sekarang. Ya semoga bisa tidur men. Oke guys, mungkin videonya aku akhiri sampai di sini karena aku perlu istirahat juga. Dan buat teman-teman yang mau nanya sesuatu bisa DM di Instagram atau bisa komen di video ini. Kalau aku ada waktu, aku pasti baca komen-komen kalian dan aku bakal balas komen kalian juga. So guys, kalau kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan sampai bertemu di next video. Ciao.